salam olahraga buat kita semua. Selamat siang juga. Ya. Yang pertama, kita bersyukur karena atas anugerah Tuhan, kita semua masih bisa berkumpul kembali di sini dalam satu wadah MGMP, wadah keluarga besar kita, khususnya PJOK Kota Kupang. Tentunya sebelum kita mulai dengan 3 agenda kita, maka yang pertama saya berikan kesempatan kepada Ibu Karo untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Ibu Karo saya persilakan. Ibu Karo, mic-nya dihidupkan dulu. Ibu Karo, mic-nya dihidupkan dulu. Ibu Karolin. Yang lain kasih mati, supaya Ibu Karolin membayar. Berdoa. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mari kita angkat hati, tunduk kepala untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa dimulai, izinkan saya memimpin doa ini dengan agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu dan yang telah kami terima dalam kegiatan kami. Khususnya pada hari ini kami menyiapkan diri kami untuk mengikuti kegiatan bersama dalam kelompok kami, grup PJOK Sekota Kupang tingkat SD. Kami mohon utuslah terang Roh Kudus-Mu menyertai kami agar kami dapat melaksanakan segala aktivitas kami, pembicaraan yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan di hadirat-Mu demi masa depan kami dan anak didik kami. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami Tuhan, karena kami sebagai manusia yang lemah tidak pernah luput dan dosa dan kesalahan. Kami mohon naungi kami semua, teristimewa Bapak David yang sebagai narasumber dalam kegiatan pada hari ini, dan kami semua agar apa yang kami bicarakan pada hari ini boleh meningkatkan kegiatan aktivitas kami dalam belajar baik dari daring luring. Nama-Mu kami puji ya Tuhan hari ini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Karo yang sudah membawakan kita dalam doa. Kemudian kita akan lanjut pada agenda pembahasan. Tentunya sebelum masuk dalam agenda ketiga, agenda pembahasan kita, saya memberikan kesempatan kepada Bapak David selaku Ketua MGMP kita untuk memberikan sedikit arahan kepada kita. Kepada Bapak saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih Pak Is. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua, teman-teman guru PJOK SD Kota Kupang. Lama kita tidak ketemu, dan saya kira wadah atau media yang kita pakai ini salah satu alternatif yang akan kita pakai untuk kita saling berkomunikasi, termasuk dalam saling membagi, dalam mengevaluasi dan menata kegiatan pembelajaran olahraga atau pendidikan jasmani olahraga di sekolah atau di tingkat Kota Kupang, khususnya di SD. Bapak Ibu semua, ini memang banyak usulan dari teman-teman bahwa kita sudah terlalu lama tidak ketemu. Karena memang pandemi COVID yang terus membuat kita tidak nyaman, tidak bebas beraktivitas, sehingga mungkin lewat media ini kita bisa sharing pengalaman sekaligus kalau ada kendala-kendala atau hambatan-hambatan kita bisa mencari jalan keluar. Semua ini seperti yang disampaikan oleh Pak Is sebagai moderator kita, bagaimana kita mengaplikasikan Merdeka Belajar, baik yang dinikmati oleh guru-guru sendiri dalam proses pembelajaran, juga anak-anak kita yang nanti mendapat ilmu pendidikan jasmani olahraga dari kita sebagai guru olahraga. Itu yang kedua. Yang ketiga, agenda kita ini memang 3 saja, tapi
barangkali ini menjadi awal kita untuk kita saling membagi pengalaman, terus kita juga mengevaluasi hal-hal apa yang mungkin yang kita hadapi selama proses pembelajaran di tahun-tahun yang kemarin. Untuk itu maka pada kesempatan ini sekali lagi atas izin teman-teman semua dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, saya membuka kegiatan KKG PJOK SD tahun 2021 pada hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Is. Halo Pak Is. Pak Is, speakernya tuh. Pak Is, tolong kasih masuk. Ya, baik. Bapak Mama, terima kasih untuk Pak David yang sudah membuka kegiatan kita. Kita masuk pada agenda selanjutnya, yaitu pembahasan tentang perangkat pembelajaran. Tentunya sebelum kita bahas tentang perangkat pembelajaran, ada informasi sedikit yang Pak Is sampaikan, bahwa bagi Bapak Ibu yang punya pengalaman pembelajaran di masa daring nanti boleh dibagikan ke dalam wadah ini. Sehingga kita bisa saling tukar pikiran, saling berbagi informasi. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pembahasan perangkat pembelajaran. Mungkin ini khususnya saya berikan kepada David terlebih dahulu sebelum ditambahkan oleh Ibu Carolina Albertus. Kepada Bapak saya kembalikan. Ya. Baik, jadi sebentar teman-teman bisa membagi pengalaman dan apa yang kita sudah buat selama KBM tahun 2020-2021 dan nanti apa yang harus kita buat pada tahun ajaran 2021-2022 nanti. Ya. Jadi yang pertama, saya mulai dari perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran yang mestinya harus disiapkan oleh atau dikerjakan oleh pengurus KKG lalu digandakan dan distribusikan ke teman-teman semua. Untuk sementara ada kemacetan sedikit karena memang ada pandemi COVID ini. Makanya sedikit agak macet. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman untuk melaksanakan atau membuat perangkat pembelajaran. Dan saya kira perangkat pembelajaran ini kan saya lihat di sumber-sumber yang kita sudah bisa dapat, ada yang download, ada yang kerja, artinya bisa sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak kita. Dan saya kira proses belajar mengajar untuk tahun 2020-2021, kalau sampai hari ini masuk bulan Februari, mungkin kita nanti tahun ajaran yang baru, nanti kita coba sebentar kita putuskan bagaimana cara supaya perangkat pembelajaran kita ini disamakan begitu, disamakan. Nah itu sebentar kita tunjuk karena perangkat pembelajaran itu saya lihat kalau di sekolah yang itu tuh karena ada sekitar 18 perangkat yang harus kita siapkan dari 30-an, sudah ada sudah dirampingkan itu perangkat. Nanti contoh misalnya satu kalender pendidikan, kemudian analisis hari efektif, program tahunan, program semester, pemetaan KD, kemudian ada silabus, RPP, jurnal penilaian sikap spiritual, jurnal penilaian sikap sosial, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, daftar rekapan nilai, buku jurnal mengajar, kumpulan portofolio itu kita sudah kerja. Saya lihat semua ada kerja itu, lembaran kerja siswa, remedial pengayaan dan bank soal. Saya kira yang menjadi kesulitan kita itu hanya penyeragaman itu yang menjadi mungkin untuk 1 tahun terakhir ini kita tidak buat penyeragaman karena memang kendala tadi kita tidak pernah ketemu. Jadi nanti untuk penyeragaman ini nanti teman-teman tolong sumbang pikiran. Sebentar kita evaluasi dia punya kendala-kendala. Tapi saya lihat nanti untuk tahun 2021, 2022 nanti kita konsep
siapa yang kita bisa tunjuk atau percayakan untuk membuat perangkat pembelajaran ini. Nah, barangkali ini dari saya, dan saya kira yang terakhir, untuk kegiatan daring ini, barangkali yang lebih efektif itu saya lihat ada teman-teman yang kirim video kasih saya. Video tentang pembelajaran itu memang ada yang mereka ambil dari download, yang mereka buat sendiri. Bagi teman-teman yang buat sendiri, kita berikan apresiasi kepada teman-teman kita. Ada Ibu Lin, ada teman-teman yang lain ada buat itu bikin sendiri punya video. Dan saya kira intinya bahwa apa yang menjadi program atau program semester itu kita sesuaikan dengan silabus dan rencana pembelajaran, termasuk dengan proses itu harus berjalan supaya menjadi apa yang menjadi harapan kita boleh tercapai. Barangkali itu dari saya, Pak Is. Mungkin untuk sementara kita sharing dulu, Pak Is, tentang perangkat. Kita ngomong tentang perangkat dulu. Kita lihat kalau memang kita bisa padatkan atau kita bisa lihat hal-hal yang mana yang bisa kita kerjakan daripada kita kosong. Ya, Ibu, ya begitu Pak Is ya. Pak Is coba atur supaya kita semua bisa kasih pikiran tentang perangkat pembelajaran ini. Lalu saya lihat rupanya memberikan video kepada saya tentang proses KBM secara daring itu. Terima kasih Pak Is. Saya kembali kepada Pak Is. Baik, terima kasih Bapak. Saya dapat menangkap sedikit. Baik Bapak Ibu, mengenai distribusi perangkat pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak David, untuk sementara dihentikan dulu, kemudian dikembalikan kepada Bapak Ibu guru untuk melakukan secara otonomi, disesuaikan dengan keadaan sekolah. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin bisa berbagi pikiran mengenai perangkat pembelajaran atau berbagi sedikit masukan mengenai pembelajaran yang baik itu seperti apa, atau memerdekakan siswa itu seperti apa. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau menyampaikan tentang beberapa arahan mengenai pembelajaran daring. Saya persilakan. Ya, yang mau ngomong kasih aktif. Ibu Maria Pascalina mungkin mau bicara, kan sudah. Atau mungkin Pak Erwin sendiri, bagaimana proses perangkat pembelajarannya di masa COVID ini, bagaimana yang Pak gunakan seperti apa, mungkin bisa berbagi ke teman-teman, sehingga itu bisa menjadi dasar atau tolak ukur untuk kita bisa seragamkan. Pak Erwin kasih aktif videonya, mic-nya. Pak Erwin kasih hidup, ya. Ya. Mic-nya Pak Erwin, ya. Baik Pak Erwin, mungkin Pak Erwin bisa berbagi sedikit tentang perangkat pembelajaran yang Pak Erwin gunakan, apakah bisa dibagikan sedikit? Mungkin ada tips atau trik. Ya, saya persilakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Is. Ya, dalam proses pembelajaran di COVID ini yang saya pakaikan itu RPP-nya yang sudah ada itu disesuaikan dengan di sekolah, RPP-nya RPP lembar 1 itu, RPP 1 lembarnya. Ya, dan di situ ada daring dan luring. Yang sering saya buat dalam pembelajaran itu adalah ada video pembelajaran dan juga ada membuatkan suatu materi yang bisa diberikan kepada anak-anak yang tidak mempunyai HP atau yang tidak mengikuti online. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Is. Baik, terima kasih Pak Erwin. Berarti yang Pak Erwin gunakan di sekolah yang penerapannya adalah menggunakan RPP 1 lembar. Kemudian ada mungkin dari Ibu Lin atau teman-teman yang lain mungkin bisa menyampaikan. Saya persilakan. Halo. Iya, Ibu Monik, ya Ibu Monik. Silakan. Ya Ibu Monik, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul walaupun via daring.
kita berdoa supaya kita semua sehat. Yang pertama Bapak mungkin pembelajaran yang saya lakukan di SD Impres Nemata itu kurang lebih sama, menggunakan RPP 1 lembar. Hanya kendala yang sabar Bapak, pesawat lewat. Ya, lanjut. Ya. Hanya kendalanya Bapak, kami di sini mungkin hampir semua teman-teman mengalami kendala ini. Dulu waktu kami kunjungan rumah offline, kami bisa lihat secara langsung, walaupun kami jalan kaki langsung, dan pemberian tugas secara langsung, artinya materi langsung disampaikan, dan kami langsung bisa lihat hasil. Nah, sekarang mulai dari Oktober kemarin kita hanya touring, Bapak, kami hanya kasih materi melalui WA group, respon balik dari siswa tuh kurang Bapak. Paling-paling kami hanya minta mereka video kegiatan atau enggak foto kegiatan, praktek. Tapi itu sudah Bapak kendalanya, orang tua bilang tidak ada pulsa, ada apa. Jadi sangat terhambat Bapak. Jadi mulai sekarang semester 2 saja, satu kelas itu paling-paling yang aktif kirim tuh orang tua yang notabene mampu. Nah, kalau kami kami offline itu kan yang ada data tidak data kami rambang semua. Jadi mungkin ini bisa jadi memberikan jalan keluar bagi kami supaya anak-anak juga aktif. Terima kasih. Itu saja Bapak. Baik, mungkin Bapak David silakan bisa menjawab untuk solusi memberikan solusi ya, silakan Pak. Ya. Jadi memang ini sementara ini yang saya pantau yang dialami oleh guru PJOK sama dengan dialami juga oleh guru-guru kelas. Guru-guru kelas, ya. Nah, memang ada beberapa pilihan di sini, ya, dalam pelaksanaan pembelajaran. Ada yang ini, tapi lebih banyak itu adalah kombinasi. Halo teman-teman. Ya, yang intinya pembelajaran kombinasi ini yang mungkin agak kesulitan bagi kita, khususnya itu kepada anak-anak. Kalau pembelajaran daring ini kesulitan bagi anak-anak kita yang tidak punya HP Android. Nah, itu memang kami sudah coba ini identifikasi permasalahan itu yang pertama. Tapi untuk itu yang dapat kami buat itu ialah di sekolah ini, pengalaman di sini. Yang pertama itu kita buat video pembelajaran. Video pembelajaran dan materi yang kita bisa buat, kita bisa buat sendiri. Kalau Koton bilang ini kita tulis sendiri, kita tulis tangan sendiri. Nanti kita kasih dikirim melalui HP, WA kan kita ada WA grup kelas masing-masing, WA grup mata pelajaran. Nanti kita kirim video ini kan. Nanti anak-anak tidak, memang kalau kita langsung seperti kita sekarang video Zoom seperti begini tidak bisa, karena banyak anak-anak yang dia tidak punya HP tapi dia pakai orang tua punya HP. Nah, orang tua itu kadang-kadang kan pulang dari pasar malam, pulang dari kantor sore. Nah, jadi kita tetap kirim video dengan sekaligus tugas, tetapi juga ada materi-materi yang kita bisa beri kepada anak-anak untuk mereka baca. Mereka baca di rumah. Itu untuk kita mau pakai daring. Daring itu yaitu melalui via group. Mereka bisa belajar kapan saja. Yang lain kasih mati ini mic-nya kasih mati. Yang lain kasih mati cepat. Ya. Jadi untuk video dan materi yang kita tulis untuk berikan kepada anak-anak termasuk tugas itu kita tetap buat. Itu yang menjadi permasalahan itu di mana-mana seperti begitu. Itu yang pertama. Kemudian memang kita dilarang untuk
apa namanya kunjungan rumah untuk sementara ini. Karena apa namanya peningkatan pandemi COVID di Kota Kupang ini semakin hari semakin mengancam kita, sehingga pemerintah kota dalam hari ini Dinas Pendidikan dan Kota Kupang untuk sementara meniadakan proses KBM secara luring. Nah, secara luring. Itu ini. Kalau toh ada yang memang macam kayak tadi Ibu Sapa bilang, Ibu Monik tadi itu bilang memang ada siswa yang sama sekali, itu mungkin kita perlu pendekatan dengan mereka, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi kalau Ibu mau ke siswa, punya rumah, itu bahan-bahannya sudah siap. Ya, bahan-bahannya sudah siap, termasuk materinya. Materinya tertulis. Kita kasih kepada anak-anak, tetapi yang paling penting itu waktu kita pergi, kita sudah pastikan bahwa kita bawa hand sanitizer. Kita pakai masker yang betul-betul pakai masker kesehatan punya, yang memenuhi syarat. Jangan masker ada asal masker. Kemudian kita pakai masker yang benar. Nah itu ini diharapkan atau untuk bisa membantu kita. Memang banyak guru yang mengeluh, khususnya untuk anak-anak yang tadi tidak ada punya HP, dan mereka yang kalau ada HP paling HP yang kota bilang HP center saja. Nah, itu yang kesulitan. Ya, jadi macam kayak Ibu Lin punya itu kan dulu hanya pakai HP center, hanya karena Ibu Lin ini dengan Ibu Monik banyak uang, jadi ya bisa beli HP yang bagus. Nah, jadi nah itu kita buat memang dari rumah, dia punya soal itu atau dia punya tugas atau dia punya materi itu kita buat, memang kita copy, memang kita antar ke siswanya, kita antar kepada mereka, dan kita omong baik-baik dengan orang tua kapan dia harus kumpul. Kita bisa omong dengan mereka. Khususnya ada anak-anak, kalau di sekolah kami juga seperti begitu. Ada anak-anak yang selama semester, kita sudah masuk semester 2 ini, semester 1 ini, tidak tahu rimbanya di mana. Ini ada anak-anak orang tua seperti begitu. Tidak, artinya mereka kadang-kadang ada HP, tapi masa bodoh. Nah ini perlu kita kunjungi, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat sekali ketat. Ya, itu ini diharapkan seperti begitu. Jadi kalau untuk Pak Erwin, beta kira sudah bagus. Hanya tadi kalau ada siswa atau orang tua yang Otom bilang masa bodoh, nah itu kita perlu perkunjungan, tetapi harus dengan tadi saya bilang materi kita sudah siap memang dari rumah. Misalnya kalau ada 10 orang atau 5 orang, siapnya materinya 5 lembar, kasih kepada mereka, suruh mereka kerja, lalu untuk kita dapat portofolio, kita dapat dia punya lembaran kerjanya, suruh mereka kembalikan kepada kita. Nah, kemudian itu nanti dia punya implikasinya datang ke penilaian nanti. Tapi sebentar baru kita masuk kepada penilaian sebentar. Beta kira itu dulu Pak Is, beta kembalikan kepada Pak Is. Baik, terima kasih sekali buat Bapak, ini sangat bermanfaat ya. Kemudian kalau pengalaman dari Pak Is sendiri, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Monik, memang kami juga di SMP Senaikoten 1 rasakan bahwa ada siswa yang partisipasinya berkurang. Kemudian dengan berbagai macam alasan yang disampaikan oleh orang tua, kemudian ada tips dan trik sendiri yang Pak Is lakukan. Nah, di sekolah Pak Is itu, Pak Is sudah membuat setiap kelas itu buat grup paguyubannya masing-masing. Kemudian bagi siswa yang tidak aktif, nanti kan Pak Is pembelajarannya melalui video pembelajaran. Daringnya melalui video. Bagi siswa yang tidak merespon balik, berarti itu dianggap bahwa tidak aktif. Maka di situ kita akan buat daftar hadir siswa yang aktif, kemudian dikembalikan ke grup, sehingga di situ ada orang tua juga punya kesadaran. Tiga kali kalau 3 kali tidak aktif, berarti itu harus ada sanksi yang diberikan. Kemudian sanksi yang diberikan itu sanksi yang harus logis, sehingga orang tua juga punya rasa kesadaran untuk bisa memotivasi anak untuk lebih aktif dalam pembelajaran daring. Seperti itu. Jadi kalau ada siswa yang tidak aktif, Bapak Mama silakan catat saja, buat daftar siswa yang aktif. Nanti ya, baik selamat pagi anak-anak yang hadir hari ini jumlahnya sekian. Dengan sendirinya ada orang tua yang sadar bahwa anak-anaknya tidak aktif. Bahkan ada orang tua yang pulsanya juga ada, cuman mereka beralibi karena mungkin
situasi COVID, jadi beralibi bahwa tidak ada pulsa. Sedangkan kita lihat di grup WA-nya ada aktif. Nah, itu yang masalahnya. Begitu. Kemudian Pak Is menambahkan sedikit mengenai pembelajaran daring ini. Pak Is buat video ini, referensinya, kebanyakan sebagian referensi itu Pak Is ambil dari YouTube. Ya. Referensi videonya, untuk referensi materinya, sebagiannya Pak Is ambil dari YouTube. Karena situasi COVID ini Pak Is bekerjanya sendiri. Tidak ada yang bantu shooting. Nah, tahun lalu kan kita masih bisa sistem luring, tatap muka. Nah, sekarang karena situasinya lagi kurang bagus, sehingga Pak Is ambil sebagian referensi yang tidak mampu Pak Is lakukan sendiri, Pak Is ambil referensinya dari YouTube. Kemudian disatukan dengan video Pak Is, kemudian dibagikan ke siswa. Tujuannya satu adalah supaya anak tetap belajar. Gitu. Kemudian selanjutnya Pak Is berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin memberikan sedikit pengalaman, saran. Pak Is berikan kesempatan. Mungkin Pak Ishak sendiri yang baru bergabung. Betul, kelas 3 saya 7 orang. Baik, saya berikan kesempatan kepada Ibu Lin. Silakan Ibu. Itu sudah ada, kelas 3. Jangan lupa mic-nya, Bu. Jangan lupa mic-nya. Ya. Marte. Kita doni pakai apa? Ya, Ibu Lin dipersilakan. Ibu Lin dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya bersyukur sekali. Saya melihat teman-teman yang ada pada saat ini. Aduh, saya bersyukur luar biasa. Ya, bisa lihat wajah-wajah baru yang baru masuk. Itu saya terima kasih banyak untuk adik-adik yang baru, yang junior ya. Karena kami ini tinggal 2 tahun, 3 tahun kami sudah pensiun. Baik, sedikit pengalaman menyangkut perangkat pembelajaran. Pada waktu semester awal, semester pertama, itu saya mencoba membuat perangkat pembelajaran contoh RPP 1 lembar. Dan itu saya buat, terus ada teman-teman yang ingin miliki, akhirnya mereka datang ambil di rumah. Terus saya buat materi, saya buat video, itu tiap hari saya bagikan di kami punya grup. Grup saya tulis grup COVID, itu ada Ibu Menci, Ibu Monik, Ibu Ona, pokoknya ada sekitar belasan orang yang saya buat. Jadi yang minta perangkat dari saya itu tiap hari saya buat materi pembelajaran, saya kirim lewat grup. Dengan melihat dengan RPP pada hari itu juga, itu yang saya buat. Sudah itu video pembelajaran. Tapi buat video pembelajaran, mohon maaf, saya punya tidak seperti yang Pak Is buat. Pak Is buat itu terlalu kompleks. Kami kan pemula, artinya sudah tua, tapi untuk pemula dalam belajar tentang video. Jadi saya buat sederhana. Saya buat sederhana, minta bantuan Nobit. Video diri sendiri. Jadi seperti kami ada mengajar di sekolah. Begitu. Video itu langkah awal yang kami buat. Video diri sendiri terus kasih di anak-anak. Dan itu respon orang tua sangat luar biasa. Jadi mereka lihat langsung kami punya muka karena memang kami tidak bisa buat seperti yang Pak Is buat. Jadi video langsung. Itu mungkin ada beberapa teman yang sudah ambil videonya dan mungkin ada juga separuh saya sudah buat taruh di YouTube. Yang berikut perangkat materi pembelajaran itu saya buat 2 rangkap seperti yang Pak David bilang, yaitu 1 video, 1 perangkat pembelajaran materi yang memang benar-benar anak-anak tidak bisa jangkau HP. Saya datangi rumah karena kebetulan saya sudah pilih memang kelas 1 itu berapa orang yang saya harus datangi rumah. Ada 3 orang, kelas 2 ada 5 orang, kelas ini dan seterusnya. Di dalam materi itu saya sudah jelaskan. Hari ini belum ada permintaan video. Mohon bantuan orang tua dan itu 1 sampai 7 saya buat di materi itu. Di materi itu saya buat. Nanti kalau mau minta contoh saya akan berikan contoh itu. Saya buat jadi orang tua paham, orang tua tidak bertanya, "Ibu ini tugas kumpul kapan?" Ibu tugas kumpul kapan? Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman semester 1, itu teman-teman juga terima kasih di saya. "Pak Ibu, kotongin hari materi apa?" Materinya ini sudah ada, saya sudah muat di grup. Begitu. Tapi mohon maaf kalau untuk semester 2 saya punya ini laptop ini sudah rusak. Jadi saya ada kasih tunjuk di grup. Laptop saya kasih tunjuk di grup. Aduh ini parah son bisa. Jadi semester 2 saya suka KM.
tapi tetap saya pakai Nugi punya laptop, saya mulai buat itu. Terus bagi anak-anak seperti tadi Pak Dai bilang, itu memang saya kunjungi rumah karena kebetulan satu kelas hanya ada 2 orang yang tidak aktif sama sekali. Saya tiba rayu di mama saya, tolong dong karena anak dari semester 1 ini begini, semester 2 ini kan penentuan kelas. Pokoknya saya bujuk, saya rayu, akhirnya mereka kirim. Dan tidak kirim pun saya bilang, simpan di sini, nanti saya lewat, saya ambil. Saya sudah tentukan waktu memang. Bagi papa mama yang memang bawa HP ke kantor, biar malam juga saya tunggu. Malam saya tunggu. Jadi akhirnya mereka sampai malam baru kirim. Itu saya terima kasih. Absennya bahwa mereka itu ada. Dan memang harus ada absen. Saya buat absen itu. Begitu. Terus menyangkut perangkat yang lain, seperti yang Pak Dai bilang, itu kami sudah buat, tapi kami ada batasannya. Nah, materi yang kami kirim tiap hari ke anak-anak, materi yang esensial. Contoh berguling, kami hanya kasih gambarnya saja, teknik melakukannya, tapi kami tidak suruh bilang anak-anak harus melakukan. Tidak, itu terlalu fatal. Saya garis bawahi di situ bahwa harus dengan bimbingan guru olahraga atau dengan bimbingan guru olahraga. Jadi itu tidak perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan itu mungkin sebatas berdiri kapal terbang, dan itu saya minta video untuk saya. Mungkin Bapak Ibu mau kunjungi, saya punya video-video, anak-anak punya video yang kirim untuk saya, itu lihat di PJOK SD Negeri Oetona, itu ada di situ. Saya sudah muat semua aktivitas, anak-anak punya video ada di situ. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, pada saat sekarang semester 2, saya tidak seperti semester 1, akhirnya saya mata ini sudah kabur Pak Dai. Dan teman-teman sudah kabur karena tiap hari kasih tugas, tiap hari periksa, tiap hari kasih tugas. Saya sudah main otak. Saya lihat di materi situ, saya sudah bikin dia punya program. Oh, ini materi senam lantai, saya bikin 4 pertemuan. Tapi pertemuan pertama saya kasih materi. Pertemuan 2 juga saya kasih materi, jadi hanya ada 2 saja, 2 kegiatan. Pertemuan ketiga saya minta video, ya buat si kapal terbang. Yang ketiga saya buat, yang keempat pertemuan terakhir saya buat kasih soal 10 nomor. 5 pilihan ganda, 5 ini isian. Supaya saya juga sudah siap untuk nanti ke mid semester dan semester. Soal-soalnya sudah ada di situ. Jadi sampai pertemuan keempat. Pertemuan 1-2 kasih materi, pertemuan 3 itu saya minta video, pertemuan keempat baru saya minta itu pengetahuan. Jadi mohon maaf kalau untuk PJOK Oetona saya tidak buat penilaian sikap. Karena sikap itu nanti guru kelas abaikan. Ibu kan kami sudah punya, anak-anak punya sikap ada di kami sini. Terus kami punya yang kami kirim sikap itu nanti tidak dipakai. Karena kami 1 minggu 1 kali saja penilaian sikap. Jadi saya hanya kirim pengetahuan dan keterampilan saja yang saya kirim. Ya. Barangkali itu saja, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih buat mama kita, mama tercinta, masih semangat, masih muda nih. Jadi kalau saya tidak sepakat kalau mama sudah sampaikan kita sudah oma-oma. Betul kok Pak Gim? Jadi benar sekali Pak Is, benar terlalu mudah. Gin justru mau tua tuh. Hati-hati kalau ngomong itu. Jadi ketawa-ketawa situ. Ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Lin sebelumnya bahwa kita ambil yang esensialnya. Kemudian kalau Pak Is sendiri, di masa COVID ini, Pak Is melihat bahwa seperti yang sudah disampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Lin, bahwa materi yang tepat saja yang kita berikan kepada anak. Kemudian yang kegiatan yang sebelumnya, sebelum kita kegiatan, Pak Is pernah ikut kegiatan seminar dengan Prof. Made yang tahun kemarin, itu disampaikan bahwa untuk situasi masa COVID ini, pembelajaran yang kita menilai adalah pembelajaran kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani. Tentunya kita ikut dengan passion anak juga, itu juga menjadi sebuah penilaian. Seperti yang Ibu Lin sampaikan mengenai penilaian sikap, Pak Is juga sepakat. Karena itu sudah ditanggulangi oleh wali kelas. Nah, ini ditanggulangi oleh wali kelas. Kemudian kita hanya keterampilan dengan kognitif. Selama pembelajaran. Ya. Mungkin Pak Martinus Klau, ada yang mau ditambahkan? Bagaimana perkembangan pembelajaran daring di SD Lesiana? Kalau apa biasa dengan Ibu yang satu saya. Baik, terima kasih kepada Pak Is sebagai moderator dan selamat siang untuk kita semua Bapak Ibu Guru.
Yang pertama, puji Tuhan bahwa selamat siang. Yang pertama, saya mau katakan bahwa seperti tadi Ibu Caroline ngomong, kita sudah tidak pernah bertemu sekian lama karena COVID, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi sehingga kita saling kenal kembali bahwa Bapak David masih sehat-sehat, Bapak Ibu guru lain masih sehat-sehat. Nah, berkaitan dengan pertemuan kita hari ini, saya tidak sebut tentang pengalaman mengajar di sekolah masing-masing karena sudah pasti setiap sekolah, setiap guru di sekolah yang berbeda dengan pengalaman atau kendala yang dihadapi. Jadi kalau kita menguraikan susah untuk kita bertemu. Kalau untuk pertemuan ini saya lebih fokus kepada bagaimana kita sebagai guru olahraga mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi dengan profesional. Ada dua kesulitan besar yang dialami oleh kita, itu bagaimana memindahkan pola mengajar yang nyata itu ke maya, itu yang menjadi satu kebiasaannya, satu hal yang sangat berat bagi kita. Tidak terbiasa kita buat itu sehingga kita mau berubah ke maya itu rasanya sesuatu yang sulit. Yang kedua, soal penguasaan teknologi. Jadi saya tidak fokus kepada siswa. Kalau soal kendala yang ada pada siswa dan orang tua, itu hal lain yang perlu diselesaikan secara pribadi masing-masing guru. Tetapi kita sebagai guru PJOK Sekota Kupang bagaimana mempersiapkan diri lebih baik lagi ke depan. Menyangkut video pembelajaran dalam daring, karena kita sudah dilarang dari dinas untuk tidak boleh berkunjung ke kelompok belajar untuk melakukan aktivitas gerak, tetapi kita hanya lebih melakukan itu melalui daring, yaitu video pembelajaran. Nah itu saya lihat yang sudah bagus itu di Ibu Lin dan Pak Is. Nah kita yang lain mau seperti itu, tapi bagaimana dengan penguasaan teknologi bisa meramu semua itu yang susah bagi kita. Soal materi pembelajaran atau perangkat pembelajaran itu tidak ada aturan baku bahwa harus ini RPP itu 1 lembar. Mau berapa lembar pun masih bisa dipakai. Itu penegasan dari Menteri Pendidikan sendiri. Nah, bagi saya itu hanya 2. Bagaimana kita mendesain pembelajaran kita yang selama ini yang kita jalankan kurang lebih 2 semester COVID ini, kalau belum maksimal, bagaimana kita memaksimalkan itu? Lalu saling melengkapi kelebihan dan kekurangan kita semua guru PJOK tentang menggunakan IT dalam merancang video pembelajaran itu. Misalnya yang sudah dibuat oleh Ibu Lin itu bisa digunakan oleh teman-teman kita yang lain yang tidak bisa membuat video pembelajaran untuk meneruskan kepada anak-anak didik. Kalau macam yang Pak Is punya bisa download, saya sudah berusaha tapi belum bisa untuk mendownload semua video pembelajaran itu dari YouTube lalu dirangkaikan menjadi satu pembelajaran, itu belum bisa, sehingga kita bisa sepakat materi di pembelajaran ini umpamanya kelas rendah tema 5, subtema 1, pembelajaran 2 dan 4 itu kalau ada temannya bisa membuat itu dalam video pembelajaran, itu bisa dipakai oleh teman lain yang tidak bisa membuatnya, dibagikan kepada siswanya untuk melakukan. Karena selama ini kita kasih tugas atau contoh gambar gerakan itu anak-anak ada yang salah melakukan. Tetapi kalau ada contoh gerakan, maka mereka akan mengikuti itu dengan baik dan benar. Jadi bagi saya 2 saja. Kita maksimalkan video pembelajaran oleh teman-teman guru yang sudah buat itu dibuat dalam setiap pembelajaran atau dibagi dalam satu tema itu berapa kali pembelajaran. Tema 6-nya begitu juga. Karena di kelas tinggi ini terus terang kita punya media atau sumber belajar itu mungkin belum sama, belum seragam. Karena kelas tinggi PJOK-nya masing-masing hanya tidak tematik lagi. Nah, mungkin itu saja dulu Pak Is dan teman-teman semua, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Saran yang disampaikan, masukan sangat bermanfaat bagi kita. Saya juga sepakat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Martinus bahwa
untuk sementara bagi yang belum bisa mengoptimalkan IT atau video pembelajaran, bisa kita gunakan teman sejawat sebagai media untuk akses pembelajaran kita supaya anak-anak juga lebih aktif lagi. Kemudian mungkin dari Pak Gim sendiri mungkin ada sedikit masukan atau tips atau trik pembelajaran di masa pandemi ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya di SD Palsat menghadapi pembelajaran di masa pandemi ini. Sistem saya mendekatkan pembelajaran pada anak. Mendekatkan pembelajaran pada anak, yaitu kurang lebih sama dengan teman-teman. Kadang buat video sendiri, kadang saya kirim materi saja. Tetapi penilaian yang saya lakukan sama dengan Ibu Lin. Saya tidak menggunakan penilaian sikap, karena teman-teman guru kelas tidak mengakomodir itu. Seperti itu. Dan antusias untuk anak-anak di sekolah saya, menurut penilaian saya 85%. 85% keaktifan orang tua. Kadang mereka mengirimkan kembali tugas atau catatan yang saya kasih setelah mereka pulang kantor dulu, baru mereka kirim. Saya maklumi itu. Saran saja saya satu, dari pertemuan kita saat pagi hari, siang hari ini, solusinya apa untuk pembelajaran di pandemi untuk teman-teman guru PJOK Kota Kupang, khusus tingkat SD? Solusinya apa? Karena ketika kita mengadakan pertemuan seperti ini, banyak variasi pembelajaran yang berkembang. Masing-masing metode gaya belajar dengan kemampuan IT-nya, pasti kita berbeda-beda. Nah, solusinya bagaimana? Ini yang saya tawarkan ke teman-teman semua, sehingga kalau simak lagi awal tadi Bapak David bilang kita harus seragam, seragamnya bagaimana? Ya, untuk sementara seperti itu. Terima kasih Pak Is. Baik, terima kasih Pak Gim. Sarannya, masukannya, pertanyaannya cukup jelas, Pak Is cukup menyimak dengan baik. Mungkin tidak salah seperti yang Pak David sampaikan sebelumnya bahwa di masa new normal ini kita dikembalikan kepada guru masing-masing untuk merancang atau meramu pembelajaran itu sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Tentunya memang secara pribadi Pak Is juga mengalami kesulitan seperti yang sudah Pak Is sampaikan bahwa video pembelajaran itu sebagian referensi materinya itu Pak Is karena Pak Is mengerjakan secara sendirinya itu tidak mungkin. Nah, ya sama juga dengan seperti yang Ibu lakukan pada pertemuan awal, masih ada sistem luring, jadi kita masih bisa minta bantuan teman untuk ambil shooting video. Nah, jadi mungkin seperti itu kok, Pak David bisa sedikit. Nanti saya buat kesimpulan seperti yang diharapkan oleh Pak Gim nanti. Sudah, Ais? Baik. Oke, baik Bapak. Kalau Ibu yang lain, mungkin Pak Ishak Ukat bisa memperkenalkan diri. Pak Ishak mungkin bisa memperkenalkan diri di teman-teman atau mungkin bisa berbagi kita sedikit tentang tips pandemi saat pembelajaran di saat pandemi. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Salam olahraga. Salam masker. Salam olahraga. Kas turun masker dulu. Ya. Oke, di sini Pak Ishak kasih aktif dengan teman-teman. Video dulu Pak Ishak. Sudah pasti itu Bapak. Pak Ishak punya video. Apa? Pak Ishak video sudah aktif. Ya, oke. Oke, baik. Saya menyesuaikan dengan teman-teman karena kebetulan baru ditugaskan di SD Negeri Kelapa 5. Jadi untuk penyesuaian perangkat dan metode pembelajaran nanti saya menyesuaikan dengan forum KKG saja. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi?
sebelum kita masuk pada sesi yang terakhir, oh ya, saya berikan kesempatan kepada Ibu Monik ya, atau Ibu Maria terlebih dahulu. Maria dulu. Ibu Maria terlebih dahulu. Ibu Sophie 13 kan? 13. Oke, saya berikan kesempatan kepada Ibu Monik. Ya, selamat pagi. Satu kali lagi Bapak, mungkin ini tadi saya dengar Bapak bilang mau seragamkan. Mungkin kita diseragamkan saja Bapak. Nanti sampai di kami punya sekolah, baru kami sesuaikan. Seperti yang dulu-dulu toh Bapak. Supaya ada satu suara. Jangan ketong dengan sekolah lain beda. Biar saja kita seragamkan, nanti aplikasinya di sekolah masing-masing, ya kita menyesuaikan dengan kita ke lokasi. Begitu sahabat. Oke, terima kasih Ibu Monik. Maria, silakan. Bu Heli. Ibu Maria, mungkin Mama ada halo, halo. Ya, silakan. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Selamat siang. Salam olahraga. Sedikit informasi bahwa ada di edaran kami yang terupdate oleh saya sesuai dengan edaran nomor 14 2019. Perangkat pembelajaran ada 9 item. Ada 9 item. Nah, kalau memang kita mau seragamkan perangkat pembelajaran itu, mungkin dari silabusnya dulu. Apakah kita menggunakan revisi yang terbaru atau kita menggunakan revisi yang mana? Karena setiap silabus, setiap ada perubahan atau perbedaan. Maka untuk menyamakan materi, kita sesuaikan dulu revisi silabusnya, kita revisi terbaru yang mana. Sehingga ada keteraturan materi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya membagi pengalaman saya. Halo, selamat siang. Ya. Iya, lanjut Ibu. Masih bisa didengar? Dengar Ibu. Dengar. Oke Pak. Lalu yang kedua, saya di sekolah SOPOI yang saya lakukan selama ini, kita menggunakan aplikasi WA dalam proses pembelajarannya itu seperti yang sudah kita paparkan bersama dari tadi. Nah, hanya mungkin dalam proses pembelajarannya itu agak sedikit berbeda dengan saya. Pagi minum kopi dulu pagi. Ya Bapak. Lanjut. Oh ya, dalam proses pembelajarannya itu mungkin sedikit ada berbeda dengan saya. Kalau saya menyiapkan semua, yang pertama materi saya kasih tentang penyiapan materi, jelas video pembelajaran juga saya kirim melalui link, pakai link. Nah, videonya itu saya tidak membuatnya, tetapi saya mencoba mendownload dari video pembelajaran dari sekolah lain. Dia sudah bisa cocok dengan materi yang kita siap ajar. Jadi setiap pembelajaran pengirimannya itu lengkap dengan materi, lengkap dengan video pembelajaran dengan mengirimkan link ke anak-anak. Jadi begitu Bapak, kalau mau keseragaman dalam perangkat pembelajaran, kita mulai mengambil dari silabusnya dulu. Kalau memang silabus revisi tahun berapa yang kita mau pakai agar materinya sama, sepakat dulu silabus revisi tahun berapa dulu supaya ada perangkat isi materinya harus sama sehingga tidak ada yang materinya berbeda-beda. Saya sepakat ada keseragaman, tetapi patokannya dari silabus dulu. Lalu kita membuat videonya pembelajarannya bagaimana nanti depannya sesuai dengan silabus yang sudah direvisi. Saya kira Bapak hanya begitu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya.
Baik, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Maria, mungkin ada sedikit tanggapan dari Bapak David. Baik, terima kasih Pak Is. Tadi sampaikan dimintakan oleh Pak Gim itu tentang solusi atau jalan keluar. Ya, memang tidak akan sesempurna sekali, tapi minimal dia bisa menjawab dia paling kurang 70-80% dari apa yang kita inginkan. Ya, jadi yang disampaikan oleh Pak Gim itu dimintakan kepada kita itu nanti saya akan sampaikan di sini, tapi pasti dia tidak akan sempurna 100%. Masih ada kelemahannya. Tapi mungkin itu yang sementara yang kita bisa buat. Yang pertama itu bahwa kita perlu ada WA group kelas. Ya, jadi setiap guru olahraga kalau dia ada 6 rombel, maka dia harus punya WA group 6 rombel. Itu yang pertama. Ya, 6 rombel. Kalau dia ada 8 kelas, dia harus ada WA group 8 rombel. Ya, itu wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita buat WA group, kita identifikasi lagi siswa-siswa yang memiliki HP Android, yang tidak memiliki HP Android, artinya yang pakai HP center seperti Ibu Lin bilang itu, atau yang tidak ada sama sekali. Jadi ada 3 yang memiliki HP Android, yang memiliki HP center, dan tidak memiliki HP sama sekali. Kita identifikasi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga ada namanya pemetaan KD. Kita identifikasi KD-KD yang esensial. Ya, jadi tidak semua materi itu kita sampaikan kepada siswa. Kita lihat materi-materi esensial yang menunjang kebugaran dan kesegaran siswa. Halo? Jadi materi-materi yang menunjang kebugaran dan kesegaran siswa. Karena kita tidak belum bisa mengarahkan siswa ke olahraga prestasi. Ya, kita baru untuk sementara kita di kebugaran dan kesegaran. Karena apa? Kalau kita kasih siswa yang tingkat kesulitan, maka dia bisa berakibat fatal seperti yang Ibu Lin bilang tadi. Contohnya, ya, misalnya kita ada di atletik ada lompat tinggi misalnya. Ya, kemudian di senam nanti ada roll, back roll, handstand, itu jangan sampai kita paksakan kepada siswa. Ya, kita utamakan yang tingkat olahraga esensial yang tingkat kebugaran dan kesegaran. Itu yang berapa? Ketiga ya. Nah, kemudian yang keempat, nah bagaimana kita prosesnya? Prosesnya tadi ada 2. Seperti yang Pak Ibu ini, Pak Is tadi sampaikan, teman-teman semua tadi, untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Martinus Clau tadi, ya. Pasti kita harus pakai tadi video pembelajaran. Itu Pak Is sudah kirim kasih saya video pembelajaran. Pak Is punya, saya nonton. Pak Is ada mengajar walaupun dengan kosong, tapi Pak Is sudah menunjukkan bahwa itu proses belajarnya seperti begitu. Mulai dari awal berdoa, kemudian ya omong ya perkenalan materi, kemudian tunjukkan atau bikin videonya. Kemudian satu lagi kita harus buat satu yang tadi itu saya sebutkan dengan semacam modul, materi atau modul. Jadi kita buat 2 macam. Jadi satu video, satu modul atau materi tertulis, ya, materi tertulis. Ya, jadi selain video kita buat, materi tertulis itu kita buat, ya. Ditambah dengan tugas. Tugas itu ada 2 macam. Satu bisa dalam bentuk video dari siswa, misalnya siswa melakukan gerakan dalam video, or di shooting. Itu bagi mereka yang yang punya HP Android. Bagi mereka yang tidak punya HP Android, ada tugas lain yang mereka harus buat. Contoh,
misalnya di apa namanya non lokomotor, artinya tidak berpindah tempat ya. Non lokomotor gerakannya tidak berpindah tempat. Kita buat soal, ya. Kita buat soal non lokomotor secara tertulis. Nah, untuk pengambilan tugas itu, ya, itu untuk pengambilan tugas itu, nanti kan mereka bisa kirim langsung ke sekolah maupun lewat video. Kirim lewat ini WA group tadi. Kirim lewat WA group. Itu ini tadi. Kemudian bagi yang kita perlu perkunjungan ke rumah itu seperti yang tingkat partisipasi, tingkat keaktifannya sangat rendah atau tidak sama sekali. Karena ada siswa, ada orang tua yang tingkat partisipasi, tingkat keaktifannya tidak sama sekali. Mungkin cuma 1 kali, 2 kali pada 1 semester. Nah, itu kita perlu perkunjungan ke rumah. Nah, itu seperti yang Ibu Lin bilang tadi, kita harus ekstra ketat dengan protokol kesehatan. Kita harus ekstra ketat dengan protokol kesehatan. Itu yang ini. Nah, kemudian untuk menjawab keseragaman ini, saya hanya mencoba membuka teman-teman punya pikiran, kita bagaimana kalau bisa, kita bagi tugas penyusunan video pembelajaran per kelas. Contoh misalnya, Pak Is bikin video pembelajaran kelas 1 dan dia punya modul atau dia punya materi. Lalu distribusi melalui WA group ke guru-guru PJOK. Misalnya hari Senin kita mengajar ini kelas 2 toh? Iya toh? Iya, ya. Kelas 2 atau kelas berapa? Jam mana? Bapak Sulama sudah mengajar. Saya punya kelas 4. Monica. Oh ya, misalnya ya, misalnya kelas 2 contoh. Beda-beda Bapak. Hari Senin kelas 4. Ya. Nanti kita tunjukkan Pak Is yang buat video kelas 4 sekaligus dengan materinya lalu dikirim ke grup. Jadi nanti kita mengajar sesuai itu. Jadi Ibu Lin juga mengajar itu, Pak Martinus Clau juga mengajar sesuai itu, atau kirim. Nanti kita aja kan kirim, bukan mengajar. Kita kirim ke anak-anak supaya melakukan itu gerakan. Iya toh? Kalau tertulis kita bisa kirim juga seperti backtrack, kemudian kita kirim ke orang tua supaya atau ke rumah mereka, terus orang tua harus ambil dia punya tugas itu mereka buat. Jadi itu, jadi kemudian kelas 2 misalnya hari Selasa, ya hari Selasa kelas 2, misalnya kasih Ibu Carolina Nino misalnya. Ibu Carolina Nino membuat video pembelajaran kelas 2, kirim ke grup. Jadi kita mengajar materi yang sama, video yang sama. Kelas 3 misalnya kasih di Pak Ishak. Pak Ishak buat videonya kelas 3. Kemudian kirim dengan materi tertulisnya sekaligus dengan tugas. Kita kirim. Jadi nanti sebentar Pak Is mengajar yang sama, Ibu Carolina juga mengajar yang sama, Pak Ishak juga mengajar sama. Kemudian misalnya Pak Martinus Clau buat kelas berapa punya? Kelas 3 punya lagi. Dia buat video pembelajaran kelas 3, materi kita lihat di kita punya silabus atau kita punya RPP, kita belajar, kita buat seperti begitu. Kemudian seterusnya kelas 5 siapa? Jadi 1 orang saja yang buat 1 minggu, tapi yang lain bisa istirahat. Nah, kita bisa sharing seperti begitu. Nanti untuk itu kalau memang semua teman-teman setuju seperti yang saya usulkan ini, nanti Pak Is bisa atur itu. Pak Is atur misalnya untuk minggu depan hari Senin ini, hari Seninnya esok ini kelas 1 siapa yang susun. Bisa buat sendiri, bisa kita download dari dari Google, ya. Kita cari di Google, kita download materi kelas 1 hari Senin apa, supaya kita punya pembelajaran itu merata. Nanti masuk pada evaluasi. Masuk kepada evaluasi. Memang tadi itu ada kesulitan kepada evaluasi. Kalau kita tes pengetahuan, pasti anak-anak semua akan nilai berapa kira-kira? Bapak, kalau bisa lebih singkat Bapak. Lebih singkat lagi karena kita waktunya sudah ini. Oh ya. Nah, ini sudah yang terakhir nih. Ini penilaian itu misalnya 100. Makanya kita ambil nilai sikap dan nilai keterampilan atau nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nilai sikap. Sikap itu masuk partisipasi.
Jadi orang tua yang berpartisipasi, anak-anak yang berpartisipasi, dia punya persentasenya 60%. Sedangkan dia punya ada nilai sikap juga, tapi kan ya. Nanti baru kita ini. Mungkin sebentar saya begitu Pak. Tapi di administrasi. Halo Pak Is. Halo. Baik, Bapak. Ya. Halo Pak Is, saya bisa bicara sedikit? Oh ya Mama, kalau itu singkat Mama, ini waktu sudah. Ya, terima kasih. Ini memang sangat singkat ini. Kalau bisa tambah lagi satu sesi Pak Is. Terima kasih atas usulan ini yang saya tambah lagi satu sesi. Untuk menjawabi apa yang disarankan oleh Bapak David tadi supaya keseragaman tentang pembuatan video pembelajaran. Soalnya kita sekarang ini terus terang saya IT saya kurang mengerti. Selama ini saya punya pembelajaran itu saya pakai download dari terus dengan materinya itu saya boleh tulis pakai pengetahuan, saya pakai boleh tulis, tapi kalau videonya saya tidak bisa buat karena memang saya tidak IT. Jadi terjujur saja ya. Kalau boleh saya sarankan kita membuat pelatihan secara daring, cara pembuatan video pembelajaran. Itu menghadirkan orang-orang yang profesional seperti Malin, Ais, mungkin itu atau ada yang lain-lain. Yang saya terus secara video pembelajaran saya tidak bisa buat karena memang saya tidak tahu. Malin yang tertawa Malin, jujur nih. Terus usulan kedua Bapak Jamar ini Pak, kalau bilang terus sistem penilaian. Proses penilaian itu mantap Malin. Penilaian secara pengetahuan berarti kita bisa supaya tidak terlalu ribet atau kita membatasinya. Jangan, tapi kita menggunakan Google Form. Itu langsung jawaban sudah ada, nilainya langsung ada. Itu kalau PG dengan itu essay juga bisa masuk di dalam. Ini hanya dua sesuatu yang saya usul untuk menjawab semua. Ya, baik Ibu Karol, sangat jelas sekali apa yang disampaikan. Cuman kalau dari Ibu Kori, Pak Is. Ibu Karol. Kori. Karo apa? Kalau di satu sesi lagi sangat sulit sekali kalau bisa kita tatap muka sehingga bisa ada praktik yang bisa kita lakukan. Kalau pelatihannya melalui daring agak sulit karena di situ banyak pengenalan fitur. Boleh tanya dari kita yang menjaga progres. Bagaimana Bapak David? Tolong menjawab dulu supaya kita bisa tahu. Usul sah. Bagi siapa yang ingin menggunakan jasa Pak Is, dia langsung komunikasi secara pribadi. Gitu saja. Semua ini kan buta IT. Kalau Pak Is terangkan juga mau bikin apa? Untung ini ada corona, kok bisa toto-toto nih. Kalau ada corona besok bisa apa-apa. Jadi siapa yang mau tolong hubungi Pak Is langsung secara pribadi. Tapi jangan lama-lama, mengkali 5 menit ada Pak Is. Oke, baik. Kalau lama-lama kenapa, Mak? Baik, mungkin Bapak. Otomatis kita tidak, nanti kita kembali ke Pak Is dulu. Kita kembali ke Pak Is dulu. Ya. Pak Is lanjut satu sesi lagi, buat tambah link baru lagi Pak Is. Sulapar nih. Baik. Pak Is saja. Guru kacau banget. Pak Is sangat welcome sekali. Jadi kalau bagi Bapak ini kan kita WA tadi. Nah, kemudian karena memang
mengingat waktu kita sudah di ujung, maka kita akhiri dulu perjumpaan kita. Nanti kemudian kalau kita bisa sampaikan pada pertemuan. Maka saya kembalikan. Itu Bapak David. Halo? Ya. Halo? Ya. Halo teman-teman. Foto. Sudah mau tadi sudah. Isu foto. Pais. Nanti Pais. Halo Pais. Kirim daftar ada kasih saya Pais. Pais. Baik. Terima kasih teman-teman semua. Nanti ada pertemuan berikut. Kalau ini kita akan rancang lagi pertemuan berikut. Tapi satu hal yang saya minta, supaya teman-teman kalau dapat linknya bisa sampaikan kepada teman yang lain, supaya mereka yang lain itu bisa ikuti. Ya. Yang berikut saya minta supaya kita jangan terlambat seperti tadi. Tadi kita terlambat 1 jam. Hanya mau menunggu. Jadi ke depan kita lebih berpartisipasi. Ya, itu yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, nanti kita kembalikan kepada Pais. Nanti Pais buat lagi pertemuan kapan, dan yang diusulkan oleh tadi Ibu apa? Puri. Ibu Puri usulkan tadi itu bisa sekali Ibu Puri. Saya yakin sebenarnya mudah, karena Ibu Kori belum mau membuat, belum mau mengawali, jadi seperti begitu. Saya juga ada